Ya, Anda kembali apa kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita akan bahas hal ini ya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di sini. Sudah ada Pak Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah yang sudah bergabung di studio. Apa kabar, Pak? Selamat pagi. Selamat pagi, Terima kasih alhamdulillah. waktunya. Selanjutnya juga ada Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI bidang Ukhuwah dan juga Dakwah, dan Mas Ahmad Lukman, WNI di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Mas Ahmad ya. Dan juga Mas Ahmad Lukman. Mas Ahmad Lukman di sana berarti jam berapa ini ya di Arab ya? Sekarang jam 3 pagi waktu Arab Saudi. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi-pagi untuk apa kabar Indonesia Pagi. Nah, Mas Lukman, kita ingin tanya Mas Lukman, bagaimana sebenarnya perayaan Halloween kemarin yang sempat viral ya, kita lihat videonya beredar di media sosial di Indonesia khususnya, Mas. Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya ya bagi kami warga negara Indonesia di Arab Saudi untuk sekedar sharing ya atau berbagi perihal keadaan di Arab Saudi. Perlu diketahui bahwasannya pemberitaan melalui video atau gambar yang tersebar di laman sosial media perihal perayaan Halloween di Arab Saudi atau ihtifalat Aid Halloween merupakan informasi yang kurang tepat sebenarnya. Ya, hal tersebut didasari beberapa alasan. Ya, antara lain pertama, video atau gambar segerombolan orang yang menggunakan kostum atau bertopeng menyeramkan, bertemakan horor atau azi at-tanakuri al-mur'ib ya atau berkostum bertopeng itu diambil hanya di acara festival musiman atau Riyadh Season. Ya, di kota Riyadh, di ibu kota Saudi Arabia, yang jaraknya 866 km dari kota Makkah Al-Mukarramah, yang durasinya kurang lebih perjalanannya 8-9 jam. Ya, grand opening itu atau Riyadh Season ini sudah diadakan atau dibuka sejak tanggal 21 Oktober. Ya, lalu perlu diketahui juga, festival musiman ini atau Riyadh Season ini mempunyai tema-tema tertentu yang berganti setiap minggu. Dan juga area-area yang memiliki tema-tema yang berbeda-beda. Misalnya untuk minggu pertama ini adalah temanya horor. Nanti ada juga tema selanjutnya anime. Jadi pengunjung yang menggunakan kostum anime akan digratiskan. Lalu ada juga tema nasional, nanti menggunakan pakaian adat tradisional Saudi Arabia. Dan juga tema internasional, ya, seperti itu. Jadi perlu diketahui tema-tema yang sudah ditentukan oleh IO Riyadh Season ini berbeda-beda, ya. Yang selanjutnya berdasarkan IO Riyadh Season ya pada minggu pertama ini mengusung tema horor atau Weekend Ar-Ru'ab, akhir minggu menyeramkan. Tidak ada diksi atau kata yang termaktub baik itu dari akun Twitter Kementerian Saudi atau Riyadh Season yang mengatakan bahwasannya itu adalah Halloween ya. Jadi itu adalah Weekend Ar-Ru'ab atau akhir minggu menyeramkan. Selanjutnya, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober selama 2 hari berturut-turut, kebetulan ada promo yang diinisiasi oleh panitia atau IO, yaitu promonya itu mengumumkan bahwa tiket masuk akan digratiskan bagi pengunjung yang mengenakan kostum bertopeng menyeramkan, ya. Baik. Bertopeng menyeramkan ya. Selanjutnya Silakan, Mas, karena itu akhirnya berbondong-bondong banyak pengunjung yang sampai 120.000 pengunjung. 120.000 pengunjung di hari pertama karena mengincar promo gratis tersebut dengan pakaian yang memang menyeramkan atau bertopeng. Oleh karena itu, pengunjung yang melimpah ruah dan mudahnya informasi dokumentasi baik foto maupun video yang tersebar di sosial media, maka tersebarlah acara tersebut dengan framing seakan-akan kerajaan Saudi secara resmi merayakan hari Halloween. Padahal faktanya hal tersebut atau kejadian tersebut hanya ada di dalam festival Riyadh Season. Saya yang berada di kota Jeddah, teman-teman saya di Makkah, Madinah, Taif, Abha, itu tidak ada satupun warga negara Saudi atau penduduk yang keluar berpakaian atau menggunakan kostum Halloween, apalagi untuk merayakan Halloween. Jadi negara Saudi secara resmi tidak merayakan segala bentuk Halloween apapun, baik dekorasi di mall, kantor, sekolah dan lain-lain. Ya.
seperti Baik. itu. Dan perlu diketahui bahwasannya Mas Lukman. festival tersebut ada di ibu kota Saudi Arabia. Ya, baik. Baik, Mbak Rati. Mas Lukman, tadi dikatakan secara clear bahwa ini bukan perayaan pesta Halloween di Arab Saudi, namun masuk ke dalam Riyadh session itu ya? Festival ya. Betul. Nah, tapi Festival, gini, informasi yang kita dapatkan baik di Indonesia maupun di media-media internasional yang juga mengabarkan informasi ini, selain juga memang perayaan Halloween yang tadi sudah diklarifikasi oleh Mas Lukman, tapi diiringi juga dengan kata-kata bahwa di Arab Saudi justru Maulid Nabi ini dilarang perayaannya. Nah, ini apa benar, Mas? Nah, menurut saya ini kan persoalan pandangan ke agama ya atau akidah ya. Jadi ketika disandingkan dengan festival yang memang ranahnya kebudayaan, di situ nilai-nilai kearifan nilai-nilai kearifan lokal dan lain-lain, lalu disandingkan atau dibenturkan dengan itu, saya kira ini komparasi yang kurang tepat seperti itu. Mereka punya alasan sendiri. Kalau seandainya merayakan Maulid dengan caranya sendiri, ulama Saudi gitu. Dalam hal ini, kalau ketika festival ada seperti itu, ya saya rasa itu komparasi atau apa yang tidak cocok untuk disanding-sandingkan ya, seperti itu. Karena memang festival ini ya itu tidak hanya ada di kota Riyadh, tapi ada juga di Jeddah, di kota Jeddah, yang mana kita juga memperhatikan banyak sekali inisiasi dari direktorat atau direktur otoritas umum untuk hiburan yang dipimpin oleh Turki Ali Sheikh untuk mempromosikan agenda-agenda kebudayaan seperti konser, karnaval, kompetisi internasional, F1 kalau Mbak tahu itu yang ada di kota Jeddah ya, Riyadh Season, Jeddah Season, Riyadh Season ini 5 bulan acaranya, si Jeddah Season 2 bulan. Dan ini semuanya terjadi itu bukan di dalam kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ini terus digaris bawahi. Bahwasannya dibukanya seperti festival dan hiburan, karnaval dan lain-lain itu di luar kota suci Makkah dan Madinah. Ya, jadi saya rasa Saudi Arabia sebagaimana negara lain tidak lepas dari pemberitaan baik dan buruk dari media-media. Ya, dan saya rasa media-media sebaiknya mengecek keabsahan berita langsung dari referensi media resmi, bukan menukil atau menerjemahkan dari media-media internasional terlebih dahulu. Kita sudah menangkap poinnya Mas Ahmad Lukman. Baik. Oke. Baik.